kuliah etnografi Papua. Di saat sore ini kita belajar. Papua adalah salah satu pulau di Indonesia yang sering juga disebut dengan Pulau Burung Cendrawasih. Pulau Papua juga terdiri dari 2 provinsi dengan 42 kabupaten, kota dengan luas wilayah 421,981 km dan 3,5 kali lebar besar dari Pulau Jawa dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Pulau Papua sering dikenal dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa dan yang begitu melimpah. Sebab kekayaan alam masih utuh, tidak hanya kekayaan alam, namun Pulau Papua juga memiliki banyak keunikan dan keragaman suku berdasarkan data menurut Wikipedia Indonesia. Papua memiliki 257 suku adat dan seluruh suku tersebut dibagi menjadi 7 wilayah. Adat yang ada di Papua adalah 1 wilayah adat Manta, 2 wilayah adat Saideri, 3 wilayah adat Domberai, 4 wilayah adat Bomberai, 5 wilayah adat Mepago, 6 wilayah adat Lapago, wilayah Animha, serta memiliki kebudayaan yang ada di ke-7 wilayah adat Papua hampir sama, hanya yang menjadi perbedaan ialah segi bahasa daerah, sedangkan kebudayaan pakaian adat, tari-tarian, musik tradisional, dan senjata tradisional hampir sama. Pembagian wilayah adat ini agar mendukung pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal ini untuk melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh adat di setiap daerah dengan tujuan memudahkan pembangunan di setiap wilayah daerah provinsi Papua yang ada di 2 provinsi, yaitu Papua Barat dengan Papua. Dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin maju, ikuti dengan masuknya zaman modern, semakin lama budaya akan dilupakan sebab masuknya budaya luar atau budaya asing masuk melalui teknologi dan media sosial di 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Ini sangat prihatin, dan terutama kita mahasiswi yang sedang belajar dalam ilmu etnografi, untuk kita melestarikan dan menjaga kebudayaan adat Papua yang sedang terancam punah ini. Ya, jadi ketika kita menggunakan dengan bahasa daerah kita atau kita menggunakan dengan pakaian adat daerah masing-masing dalam kehidupan masyarakat Papua, kita tidak boleh melihat bahwa ini unik, itu tidak boleh. Tetapi kalau kami yang sudah belajar atau sedang belajar dalam etnografi Papua, kita yang terus mempertahankan, tetapi kebiasaan yang tidak menguntungkan bagi orang lain, itu yang kita harus tinggalkan dalam kehidupan kita. Tetapi hal-hal yang positif kita mempertahankan, karena tentunya ke depan anak cucu kami tinggal melihat atau tinggal dengar cerita bahwa orang Papua itu dengan budaya yang unik, dengan bahasa yang unik, pakaian adat yang unik yang dulu mereka menggunakan. Tetapi yang tentunya adalah hanya cerita atau hanya kami yang
ada di saat ini yang akan kasih tahu kepada anak cucu kita bahwa dulu orang Papua itu memiliki kekayaan, kebudayaan, bahasa, obat tradisional, kekayaan alam yang begitu melimpah, tetapi karena kita tidak bisa mengelola atau kita tidak bisa mengembangkan untuk mempertahankan keberlanjutan kami punya anak cucu, akhirnya juga sudah tidak ada dalam bumi cendrawasih ini. Ya, untuk itu kami yang sedang belajar, generasi muda, generasi yang disebut dengan generasi milenial ini, kami menjaga dalam hal kebudayaan, dalam hal tradisional, kebiasaan, pengetahuan yang digunakan untuk obat tradisional, tetapi juga yang ada di 7 wilayah adat yang tadi ya, kita akan menjaga dan melestarikan. Karena bangsa yang besar itu mempunyai kebudayaan yang tersendiri dan mempunyai bahasa, suku, ras yang berbeda. Tentunya kalau kita tidak menjaga ya sayang sekali. Untuk itu di momen ini hanya kita memotivasikan atau kita berusaha belajar dengan sumber-sumber yang disiapkan oleh antropolog yang lalu, terutama antropolog yang masuk melalui penyiaran Injil di daerah Papua ini. Saya percaya bahwa banyak peninggalan yang mereka lakukan melalui tulisan-tulisan ilmiah, karena mereka punya tulisan itu, tulisan yang benar, karena mereka itu sudah menetap sekitar puluhan dan ratusan tahun di Papua. Jadi mereka menulis berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka pegang, mereka raba, mereka ikuti, itu yang mereka tulis. Karena penelitian etnografi itu bukan hitungan bulan atau tahun, tetapi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang standar biasa disampaikan dalam ilmu etnografi itu sekitar 18 bulan, 1 tahun, 2 bulan, itu adalah standar. Jika dia sudah menulis dan itu sudah masuk dalam ilmu-ilmu etnografi yang terbaru untuk kita bisa belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Terus kami belajar tentang kebudayaan orang Papua yang ada di Papua di saat ini.